Langsung saja ini dia kunci mengerjakan soal manajerial dan sosiokultural tes P3K 2024. Sebelumnya saya akan disclaimer terlebih dahulu bahwa informasi yang disampaikan dalam panduan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai strategi dalam menghadapi soal sosiokultural pada seleksi P3K. Perlu diingat bahwa setiap soal ujian memiliki tingkat kesulitan dan sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, disarankan untuk terus berlatih dengan berbagai jenis soal dan menyesuaikan strategi belajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Langsung saja, jika teman-teman menemukan soal dengan tema layanan publik yang fokusnya membahas tentang kebijakan publik, carilah dan pilihlah ciri yang paling menguntungkan demi masyarakat banyak. Next, pada soal tema TIK, pilihlah jawaban yang paling maju atau canggih. Pada soal tema orientasi pada orang lain, carilah dan pilihlah jawaban yang paling menunjukkan orientasi kepada rekan kerja atau orang lain. Kemudian, jika menemukan soal dengan tema kemampuan beradaptasi, misalnya rekan kerja baru, adanya sistem kerja baru, atau atasan baru, pilihlah jawaban yang paling mencerminkan supel, adaptif, komunikatif, dan mau mencoba hal-hal yang baru. Kemudian pada soal tema kemampuan mengendalikan diri, misal kegagalan ujian, kerugian, bangkrut, dan lain-lain, carilah dan pilihlah jawaban yang paling mencerminkan menerima kesalahan dan pengendalian diri yang baik pada saat gagal dalam melakukan kesalahan tersebut atau kegagalan, dan berlapang dada atau berjiwa besar menerima tanpa menyalahkan orang lain. Kemudian pada soal tema orientasi terhadap pelayanan publik, pilihlah jawaban yang paling cenderung dilakukan untuk kepentingan orang lain di luar kelompok dan tidak egois. Next, pada soal berkaitan dengan kreativitas dan inovasi, misal adanya unsur baru dalam dunia kerja, pilihlah jawaban yang mengandung unsur kebaruan, kreatif, out of the box, namun tidak keluar dari konteks. Selanjutnya, pada soal tema jejaring kerja, misalnya teman-teman menemukan soal yang mengandung koneksi atau pergaulan, pilihlah jawaban yang mencerminkan sikap terbuka, supel ke semua orang dan rekan kerja, atau memiliki unsur open-minded. Kemudian pada soal tema integritas diri, misal ajakan untuk bolos, ajakan korupsi atau KKN, ajakan buruk lainnya dari rekan kerja, pilihlah jawaban yang mencerminkan sikap komitmen pada integritas diri atau integritas kerja yang baik dan tidak terpengaruh pada unsur buruk rekan kerja. Lalu pada soal yang mengandung unsur tantangan meraih sesuatu berprestasi di lingkungan kerja, misal peningkatan jenjang karir atau peningkatan kapasitas diri, pilihlah jawaban yang mencerminkan sikap antusias, suka dengan tantangan, dan semangat berprestasi. Selanjutnya pada soal yang bertema kemampuan mengkoordinir dan menggerakkan orang lain, cari dan pilihlah jawaban yang berisi perintah kepada orang lain secara jelas. Posisikan diri sebagai seorang pemimpin yang komunikatif, aktif, dan responsif. Lalu pada soal yang bertema tugas dan kerja kelompok, teman-teman cari dan pilihlah jawaban yang berisi unsur kerjasama dalam kelompok dan mampu menjalin jejaring kerja yang baik. Nah, ini di akhir ada 3 kunci dalam menjawab soal sosiokultural. Yang pertama, tentang kemampuan analisis soal. Teman-teman harus pelajari setiap soal dengan cermat
identifikasi kata kunci dan konsep yang diujikan atau yang ditanyakan. Kemudian yang kedua, bandingkan jawaban. Jadi bandingkan jawaban dengan kunci jawaban yang sudah yakin benar. Cari tahu alasan mengapa jawaban yang teman-teman pilih itu paling benar. Kemudian yang ketiga, fokus dulu dan bandingkan, kemudian pilih dengan penuh keyakinan jawaban pada pilihan, sangat tidak setuju dan sangat setuju, dan yang kedua sangat sesuai atau sangat tidak sesuai. Biasanya kan dua kunci ini ya dalam poin yang tertinggi ya, atau dalam pilihan diksi jawabannya ada pilihan sangat tidak setuju atau sangat tidak sesuai. Nah, demikianlah kunci strategi menjawab soal sosiokultural dan manajerial. Saya doakan mudah-mudahan kita semua lulus di P3K 2024. Terima kasih.